ketika mulai agak sedikit panas sedikit gitu ya, dia menambahinya teman-teman dengan cara menekan bagian dadanya ya. Kayak orang kalau marah kan pasti dadanya terasa sakit kan ya kan, hatinya dan jantungnya itu merasa sesak. Nah ditambah terus ditekan terus dua-duanya, akhirnya bercocoklah ya, dan masalah yang lalu-lalunya itu yang sudah berakhir diungkit kembali. Akhirnya terjadilah mereka sama-sama resmi untuk meminta perceraian, tapi sidangnya ini belum berakhir. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf ya, karena sholawatnya itu tidak bisa selesaikan karena ya biasalah YouTube kan terlalu banyak copyright ya. Sayangnya copyright itu terlalu berat ya untuk kita sholawatan di YouTube. Teman-teman, ini Mister Ek itu di sini tuh sedih sekali ya. Sedih sekali karena di tempat ini adalah tempat terakhirnya satu buah keluarga terpisah ya, dan berawal dari tempat ini juga. Ketika Mister Ek selidiki, ternyata ada iblis ya, iblis yang sudah menjadi raja. Dia bentar lagi diangkat di singgasana kerajaan iblis sebagai raja ya, karena dia berhasil membuat orang bercerai gitu teman-teman. Padahal yang Mister Ek selidiki itu hanya hal sepele teman-teman, hanya hal sepele, hanya karena satu kecil aja ya, jadi pertengkaran yang sangat hebat dan mengakibatkan perceraian ya. Ini sang suami sudah mengeluarkan talaknya ya, tapi entah ini talak yang keberapa kita nggak tahu. Yang jelas mereka berdua sudah sepakat untuk mengajukan ke pengadilan untuk perceraian. Nah ini nauzubillahi min dzalik ya, karena setiap perceraian yang kalian lakukan itu membuat satu iblis itu berada di singgasana yang terbaik bagi iblis gitu teman-teman. Ini yang cukup menghebohkan ya, karena iblis itu seperti bangsa-bangsa manusia ya, kayak ada yang misalkan berhasil menyelesaikan misi maka dia akan naik pangkatnya, seperti itu teman-teman ya. Iblis seperti manusia. Sebenarnya dulunya itu bumi ini sebelum adanya manusia didiami oleh bangsa jin atau iblis gitu teman-teman. Nah, waktu itu sebagian besar bangsa jin dan bangsa iblis itu dimusnahkan oleh malaikat karena mereka itu selalu bertarung, berbuat maksiat, selalu menghancurkan bumi. Maka ketika bumi sedang mulai berada di ujung tanduk, iblis itu diburu ya, kecuali mereka yang bersembunyi, entah itu di gua dimanapun mereka bersembunyi, mereka yang akan selamat ya. Itu memang sudah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang bersembunyi biarkan, seperti itu teman-teman. Dan barulah setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah liat, dan Allah membentuknya dengan tangannya sendiri teman-teman. Dan setelah menjadi manusia, maka disitulah Allah mendiamkan ya tanah liat tersebut selama 40 tahun, dibiarkan begitu. Dan ketika dibiarkan hingga mengering sampai kayak retak-retak gitu, si iblis masuk dari lubang hidung ke lubang telinga sampai ke lubang anus ya. Iblis itu kayak bolak-balik ingin mengecek
ini kok ciptaannya kayak lemah sekali gitu. Padahal yang diciptakan itu manusia yang paling sempurna gitu, yang memiliki berbagai akal, tubuh yang sempurna, meskipun keterbatasan tapi memiliki kelebihan di luar nalar gitu teman-teman. Dan ketika itu iblis memang tidak suka kepada manusia, akan menggoda manusia gitu teman-teman. Dan saat itulah iblis merayu semua pasukannya dan merayu bangsa jin yang memang tidak sepemikiran ya. Jadi iblis sama jin itu beda-beda tipis teman-teman, 11-12 ya. Seperti itu teman-teman. Mirip tapi beda gitu teman-teman. Jin itu hanya seperti manusia yang dihasut oleh iblis, ada yang baik dan ada juga yang jahat gitu. Dari golongan jin yang baik itu sebagian besar pasti merapat ke masjid, musola gitu teman-teman. Tapi yang sebagian itu kayak liar gitu teman-teman. Makanya fungsi iblis itu enggak hanya menghasut satu orang tapi banyak. Bukan hanya orang saja, dari bangsa jin juga. Kenapa iblis dan jin itu, kok ada yang bilang iblis dan jin itu sama? Ya, sama tapi mirip dan beda teman-teman. Kenapa? Berarti kan kalau misalkan sama, berarti ada iblis yang baik. Iblis yang di masjid muslim sembahyang kayak gitu kan. Enggak teman-teman, itu adalah jin yang baik gitu teman-teman. Yang jahat itu akan jadi sebangsa iblis. Nah, jin yang jahat itu biasanya akan merayu manusia supaya manusia itu sesat ya. Contohnya seperti jin yang sudah saya tangkap di sini ya. Dia sedang menunggu jemputan dari Raja Iblis gitu teman-teman, untuk naik dan duduk di singgasana para iblis. Katanya itu suatu kebanggaan yang sangat luar biasa. Nah ini hati-hati teman-teman. Ini saya sudah menguncinya supaya tidak bisa ditarik terlebih dahulu. Makanya saya tadi bersolawat di sini. Ya, kunci untuk menyelamatkan rumah tangga itu adalah sering berzikir dan bersolawat gitu teman-teman. Maka iblis itu akan nggak bisa kemana-mana, akan pergi gitu teman-teman. Nah ini iblisnya saya kunci di mana ya, di gubuk biasa dia mendiami ya. Jadi gubuk ini tadinya itu untuk para petani berteduh, tapi karena suatu hal yang sepele membuat kemarahan mereka berdua itu memuncak ya. Mungkin mari teman-teman kita langsung menjumpai dia ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ini dia teman-teman. Ini adalah jin yang sudah merasuki orang untuk berbuat yang tidak baik. Ya, dia sudah saya kunci, tapi ini kunci gak akan lama karena dia itu sudah ditakdirkan untuk menjadi raja di singgasana iblis gitu teman-teman. Ya, jadi tugas dia itu sudah selesai karena sebaik-baiknya dari kalangan iblis ya, sebaik-baiknya iblis itu yang bisa membuat orang bercerai, maka dia akan langsung naik ke singgasana dan dia nggak perlu bekerja. Jadi dia sudah menerima kehormatan. Tadinya bentuknya itu nggak seperti ini teman-teman, bentuknya sangat jelek ya. Dia tadi bentuknya itu sebenarnya sebelum menjadi kayak singgasana raja iblis ini, dia itu nggak pakai baju teman-teman, nggak pakai baju, badannya berbulu ya. Terus bagian kelaminnya itu bukan dua tapi satu, tapi bercabang seperti ini teman-teman. Dan sekarang dia sudah berpenampilan rapih ya. Nanti ketika dia masuk ke singgasana iblis, dia akan lebih wow lagi gitu teman-teman. Lebih tampilannya lebih kayak paling gagah gitu teman-teman, paling menyeramkan dan paling gagah. Dia bisa memerintahkan semua yang belum memiliki singgasana atau belum menjadi bagian dari kerajaan iblis.
Sebenarnya hal sepele apa yang kamu lakukan hingga mereka itu marah? Hanya itu. Astagfirullahaladzim. Tapi kamu sengaja menyulut kemarahan. Cara kamu menyulut kemarahan pasangan gimana? Oh, seperti itu. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ternyata cara menyulut dia, ya, membuat pasangan hanya dengan sepele, teman-teman. Ya, dia itu ketika pasangannya itu sedang ini ya, kan mungkin sedang istirahat, ya, si pasangannya itu sedang asik bermain handphone, ya, ya, entah itu sedang apa, tapi dia menyuruh, "Mah, tolong siapin ini, papa main makan." Lomboknya mana? Hanya sekedar lombok kecil aja, teman-teman, ya, cabai rawit, ya, karena mungkin kurang pedas atau gimana, dan istrinya disuruh mencari ke kebun, ya, karena di sini juga ada lombok, dan istrinya pun sontak, "Kamu sendiri kenapa ya ngambil? Saya capek, sama-sama capek," kayak gitu. Nah, itu mulai, ya, panas-panas, dan ketika mulai agak sedikit panas sedikit gitu, ya, dia menambahinya, teman-teman, dengan cara menekan bagian dadanya, ya, kayak orang kalau marah kan pasti dadanya terasa sakit kan, ya kan, hatinya dan jantungnya itu merasa sesak. Nah, ditambah terus ditekan terus, dua-duanya akhirnya bercecoklah, ya, dan masalah yang lalu-lalunya itu yang sudah berakhir diungkit kembali. Akhirnya terjadilah mereka sama-sama resmi untuk meminta perceraian, tapi sidangnya ini belum berakhir, ya. Tapi memang ini mungkin sudah keputusan mereka, ya, karena sudah terbawa emosi oleh rayuan iblis, ya, akan sulit, ya. Sesimpel itukah? Astagfirullahaladzim. Apa? Oh, astagfirullah. Ini mas kameramen, dia juga sebenarnya ketika dia belum mampu membuat orang ini bercerai, maka dia lebih tertarik kepada mas kameramen, ya, karena dia tahu mas kameramen kayak punya masalah dengan istrinya, ya, dia tahu mana yang sedang dapat masalah itu, dia akan mengomporinya dan membuat lebih panas. Tapi karena dia sudah mendapatkan satu aja, ya, maka dia sudah nggak perlu bekerja lagi, dia tinggal menikmati hasilnya. Astagfirullahaladzim. Kamu bangga? Oh iya, kamu iblis, ya, jadi kamu bangga, ya, bangga dengan semuanya. Astagfirullah. Padahal di dalam kehidupan manusia itu adalah sebuah perbuatan yang sangat buruk, sangat dibenci, ya. Tuhan kami manusia, Allah Subhanahu wa taala, dia membenci dengan adanya perceraian. Tapi kamu malah justru bangga, kamu senang menentang penciptamu juga, nggak peduli. Astaga. Ternyata, teman-teman, bangsa jin itu nggak peduli. Mereka mau masuk neraka, bagi mereka itu neraka seperti apa sih, gitu, teman-teman. Mereka hanya tahu nikmatin aja. Kalau kita hidup di neraka, ya udah, kita nikmatin aja. Toh nggak mungkin kan kita di neraka itu akan tersisa terus. Tentunya ya kita bisa menikmati kesenangan di neraka menurut versi iblis, gitu, teman-teman. Jadi neraka bagi mereka itu adalah surga, karena mereka merasa tercipta dari api. Jadi mereka akan lebih sejuk dengan api, gitu, teman-teman. Padahal tidak. Iya, saya tahu kuncian saya sudah mulai melemah. Iya, saya tahu semuanya.
Astagfirullah. Bentar teman-teman, saya lihat ke atas. Astagfirullah, sudah mulai ini terbuka portalnya teman-teman. Astagfirullah. Ada cahaya mulai turun. Kayaknya dia mau dijemput teman-teman. Kamu sebentar lagi dijemput ya. Berarti perceraian itu fix, sudah benar-benar akan terjadi ya. Astagfirullah. Jadi meskipun saya larang, nggak akan pernah berpengaruh. Ya Allah ya Rabbi. Ternyata seperti itu. Saya ingin lihat siapa yang menjemput kamu. Oh, tidak akan turun, tapi kamu akan ditarik ke atas. Oh, seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ini kita baru menjumpai ya teman-teman ya, sosok yang sukses, berhasil ya, seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Saya pun merasa jijik dengan iblis ini ataupun jin yang ini. Jijik sekali karena ini ya, dia rela mengorbankan segalanya hanya untuk merusak rumah tangga orang. Astagfirullah, cepat sekali kau. Bahkan genteng tadi ditembus agak begini teman-teman, getar sedikit ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini sesuatu hal yang sangat tak lazim ya teman-teman ya. Tapi ini sudah aman teman-teman, gubuk ini sudah nggak ada jin yang merusak ya. Ini tentunya tinggal keributan apalagi yang akan menimpa tanah ini. Apakah tanah ini kan milik mereka berdua, apakah tanah ini akan dijual dan uangnya akan dibagi rata karena gunung ini ya. Kalau ini hanya tanahnya si lakinya sih tentunya misalkan sebelum menikah ini tanah yang lakinya itu sudah punya, maka ini memang hak punya lakinya. Tapi ketika menikah, karena ini memang hasil yang didapat mereka berdua ya dari pernikahan, terus mereka bisa membeli tanah ini, maka tanah ini harus dibagi dua gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim, mengerikan sekali ini. Ini buat teman-teman ya, agar terhindar ya, meskipun di tempat manapun ya, maka kalian itu harus lebih baik sebelum duduk. Padahal ini kalian yang bangun ya, sebelum kalian masuk ke sini ya, tak tontonnya dari sini teman-teman ya, dari sini ini pintu mau masuk, ucapkan assalamualaikum itu teman-teman, terus kita duduk bismillahirrahmanirrahim. Udah, kalian akan selamat dari para jin seperti itu. Jin itu langsung kayak ketakutan, aduh panik, dia panik kayak kedatangan, misalkan kalian tiba-tiba didatangi polisi gitu teman-teman. Karena apa? Ketika kalian mengucapkan gitu assalamualaikum, terus kalian duduk alhamdulillahirrahmanirrahim, malaikat langsung turun mendampingi kalian. Makanya jin yang ada di sini langsung takut semuanya. Enggak hanya di gubuk saja teman-teman ya, kalian mau bersinggah di bawah pohon pun harus seperti itu. Assalamualaikum, alhamdulillahirrahmanirrahim, ucapkan syukur karena kalian telah duduk, bisa duduk di situ teman-teman. Seperti itu. Astagfirullahaladzim. Jangan hanya kalian asal celonong, nanti kalian bisa dapat musibah. Ketika kalian mau kencing juga ya, sebelum kencing ucapkan doa ya. Ya, jangan lupa ucapkan doa ya, seperti kalian ke toilet gitu teman-teman. Sebelum mengeluarkan air kencing, doanya harus sudah selesai. Ketika kencing jangan baca doa, seperti itu teman-teman ya. Doa kencing sama seperti doa masuk toilet ya, Allahumma ini a'udzubika minal hubusi wal obais, seperti itu teman-teman. Mungkin sampai di sini, ini karena sosok iblis ataupun jin ini sudah pergi, maka tugas Mr. X di sini juga sudah selesai. Tadi sudah berunding dengan mereka yang ingin bercerai sama keluarga mereka, tapi memang hasilnya sudah nihil, berat ya. Ini mungkin sudah keputusan mereka ataupun karena takdir mereka yang tidak berjodoh, seperti itu teman-teman.
karena ketika menikah pun belum tentu berjodoh ya. Dan yang namanya jodoh itu sampai mati gitu teman-teman. Kalau kalian menikah dengan dia terus kalian mati sampai meninggal gitu teman-teman, maka itu yang dinamakan jodoh gitu teman-teman ya. Tapi ketika kalian di tengah jalan bercerai, maka itu bukan jodoh kalian, itu ibarat kalian itu meminjam jodoh orang lain sementara gitu teman-teman. Oke, sampai di sini Mister Kendur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilada ya ilada